Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Hasanah, NIM 1519020 dari kelas Hukum Tata Negara A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai positifikasi hukum Islam di berbagai negara era modern. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada bentuk pembaharuan dan positifikasi hukum Islam di berbagai negara. Perkembangan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di dunia Islam. Sebelum penjajahan atau di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah, hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fikih yang dikembangkan para fuqaha pada masanya. Akan tetapi, setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Selanjutnya, pasca penjajahan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk melegalisasi hukum Islam sebagai undang-undang negara. Para pakar hukum Islam modern dalam mencermati kondisi hukum Islam tradisional yang berpedoman kepada kitab-kitab fikih dan syarat dengan perbedaan antar mazhab, mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih yang kemudian disatukan dalam satu kesatuan kodifikasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Menurut Fathur Rahman Jamil, sedikitnya ada 3 sikap negara Muslim yang terlihat dalam perundang-undangan yang dibuatnya. Sikap pertama adalah mengakomodasi nilai-nilai hukum Barat yang sesuai dengan syariat Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. Kemudian sikap yaitu mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum Barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum Barat dijadikan undang-undang negara. Kemudian sikap yang ketiga yaitu menolak semua pemikiran hukum Barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak ada satupun hukum Barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Selanjutnya, bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara-negara Muslim yaitu A. Negara Arab. Negara Arab terdiri dari 1. Aljazair. Aljazair merupakan negara Islam yang populasi muslimnya mencapai 99%. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di sini hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal, dan administrasi peradilan masih diwarnai dengan warna hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah berkuasa di negara ini. Secara umum, hukum Islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fikih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di negara ini. Berikut adalah legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair. Yang pertama, Ordonasi Perkawinan tahun 1959. Ordonasi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Jazair. Yang kedua, hukum ordonasi perkawinan tahun 1963. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1982. Kemudian yang kedua ada Mesir. Setelah berada dalam penjajahan Inggris Raya, sistem hukumnya secara perlahan terpengaruh terhadap sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Inggris. Pada tahun 1920 terbentuk pembaharuan aturan perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan status personal. Secara ringkas, perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir pada masa era modern antara lain: A.
Hukum tentang status personal tahun 1920 sampai 1929. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan publik yang berlaku di Mesir. B. Hukum tentang waris, wasiat, dan wakaf tahun 1943 sampai 1952. Fokus pada hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan tentang kewarisan, wasiat, dan wakaf. C. Undang-undang sipil dan undang-undang peradilan. Undang-undang ini mengatur tentang hukum privat sekaligus penegasan fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif. D. Syariat dalam Undang-Undang Dasar 1977. Ini adalah kodifikasi Undang-Undang Dasar Negara Mesir yang ruhnya sudah diwarnai oleh syariat Islam. E. Undang-Undang tahun 1979 merupakan Undang-Undang Jihan atau amandemen pertama dari hukum personal 1920 sampai 1929. Yang F. Amandemen hukum status personal pada tahun 1982. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Irak. Irak memiliki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. A. Undang-undang sipil atau perdata pada tahun 1951. Undang-undang ini mengatur tentang hukum privat yang berlaku. B. Undang-undang status personal 1959. Undang-undang ini sudah mengatur hukum privat dan hukum publik yang berlaku. C. Amandemen Undang-Undang Status Personal 1963 dan D. Undang-Undang tentang hak tempat tinggal bagi warga wanita yang dicerai. Selanjutnya D adalah negara Yordania. Yordania, implementasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan pada negara Yordania ini dapat dilihat dalam A. Undang-Undang tentang hak-hak keluarga atau Law on Family Right 1951. B. Syariah dalam Undang-Undang Dasar 1952. C. Undang-Undang sipil dan undang-undang lain Civil Code and Some Other Laws tahun 1952 sampai 1976. D. Undang-Undang Status Personal tahun 1976 dan E. Amandemen Undang-Undang Status Personal tahun 1977. Selanjutnya negara yang kelima ada Kuwait. Kuwait dalam perkembangan legislasi hukum Islam dikenal dengan reformasi di bidang hukum waris dan pembaharuan legislasi. Khusus dalam bidang pembaruan legislasi dimulai dalam masa pemerintahan Amir Syekh Abdullah Salim Al-Sabah. Pada negara Kuwait ada beberapa aturan perundang-undangan yang dirujuk dari hukum material Mesir dan Prancis yang menghasilkan undang-undang hukum sipil, prosedur perniagaan, dan setahun sesudahnya disempurnakan dengan terbentuknya undang-undang hukum perdata Kuwait, undang-undang hukum niaga, undang-undang hukum perbuatan kriminal, dan undang-undang tentang ganti rugi. Selanjutnya B. Negara non-Arab. Negara non-Arab terdiri dari 1. Afghanistan. Afghanistan merupakan negara muslim yang menerapkan hukum Islam sebagai sistem hukum satu-satunya dalam negara. Syariah merupakan sandaran utama dalam undang-undang dasarnya. Semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh keluar dari koordinat syariah. Sistem hukum yang diterapkan dalam negara ini berpatokan pada fikih Hanafi sebagai mazhab resmi negara, yaitu antara lain Undang-Undang Perkawinan 1971, Ketetapan Hukum tentang Hak Wanita, Ketetapan Hukum tentang Pelarangan Riba. Yang kedua ada Bangladesh. Perundang-undangan Islam yang dilakukan atau yang berlaku di Bangladesh pasca 1972 antara lain meliputi Undang-Undang Personal Muslim
atau Al-Ahwal Al-Saksiyah yang merupakan adopsi dari undang-undang yang sama dari Pakistan. Yang kedua, undang-undang tentang mahar perempuan dan perkawinan usia dini Law on Dowry, Women and Child Marriage 1980 sampai 1984. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sebagai negara muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam antara lain Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal atau Criminal Procedure Code 1913. Yang kedua, Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pemeliharaan 1955 sampai 1984. Dan yang ketiga, Brunei Darussalam pasca kemerdekaan pada tahun 1984 memproklamirkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Selanjutnya yang keempat adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang saat ini hanya mengakomodasi hukum perkawinan Islam dan sebagian dari hukum personal Islam dalam perundang-undangannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya yang kelima ada Turki. Adapun hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang pernah berlaku di Turki sebelum negara ini mengadopsi secara utuh perundang-undangan Eropa antara lain Undang-Undang tentang Hak-Hak Keluarga dan Undang-Undang tentang Hukum Sivil. Selanjutnya adalah metode ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam di berbagai negara. Ijtihad adalah upaya bersungguh-sungguh secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Kedudukan ijtihad dalam Islam amat penting. Ijtihad berperan sebagai roh dari dinamika hukum Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah modal penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman. Ijtihad mempunyai relasi dengan sejarah dan struktur sosial, sehingga seorang mujtahid perlu menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam melakukan metode ijtihadnya. Yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara pemikir hukum Islam atau mujtahid dengan lingkungan sosio-kultural atau sosiopolitik yang mengitarinya. Selanjutnya, di dalam melakukan suatu perubahan, seorang mujtahid disyaratkan harus menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Di antaranya adalah menguasai bahasa Arab, memahami maksud dan tujuan hukum dalam Al-Quran, dan menguasai ilmu tafsir. Menurut Abdul Manan, pemikiran ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam meliputi dua hal. Yang pertama, ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah memang kesengajaan sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para mujtahid dengan sangat bebas dapat melakukan interpretasi dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad, analogi, maslahah, dan lain sebagainya. Realisasinya dilakukan oleh pemikiran dan penelitian para ahli dengan melandasi diri dengan dasar-dasar hukum syariat Islam, sehingga hukum yang dihasilkan sejalan dengan kondisi, situasi, dan kepentingan masyarakatnya. Menurut Ibrahim Hussein mengatakan peranan ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 segi. Yang pertama, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari dhahir nas, manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan nas.
Yang kedua, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nas dengan memeriksa lebih dulu apa yang menjadi ilat bagi hukum tersebut. Yang ketiga, ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan teks yang dani dalam hal orientasi maupun dani dalam pengertian yang dapat dipahami. Karena ada dua hal pokok yang cukup penting dan harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaruan hukum Islam dan mendapatkan legitimasi dari ahli hukum Islam. Yaitu yang pertama, pelaku pembaruan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai seorang mujtahid. Dan kedua adalah pembaharuan tersebut dilakukan di tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara. Bila mana kedua hal ini diperhatikan, semoga hasil ijtihad yang dilakukan oleh ahli agama dan ahli hukum dapat diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.